Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas matematika optimasi tentang analisa respon surface method untuk optimalisasi keuntungan produksi home industry keripik pisang. Untuk anggota kelompok kami ada Saya Shannon Viana Gerwin dengan NPM 22012. Saya Amelia Purbanintias dengan NPM 22029. saya Elistia Oktaviani dengan NPM 22005. Saya Ulfatika Yuliana dengan NPM 22017. Dan saya Talita Saratusada dengan NPM 22025. Judul studi kasus yang kami pilih adalah Method of Response Surface untuk optimalisasi keuntungan produksi home industry keripik pisang. Abstrak, keuntungan optimal dibutuhkan untuk mengetahui titik optimum dari sebuah model bisnis, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan volume penjualan. Metode yang digunakan adalah metode response surface. Hasil yang ditunjukkan atau diketahui bahwa kondisi optimum untuk sebuah keuntungan produksi home industry keripik singkong Suponyono adalah Rp18.390.000. Keuntungan produksi keripik pisang Suponyono akan berada di titik optimum apabila modal usaha yang digunakan sebesar Rp16.090.000. Untuk biaya tenaga kerja, biaya operasional sebesar Rp350.000 dan volume penjualan sebanyak 3.000 pak. Pendahuluan. Perkembangan industri saat ini semakin pesat, sehingga persaingan semakin tidak hanya di bidang industri besar saja, namun di bidang industri kecil pun ikut merasakan tingkat persaingan yang sama. Oleh sebab itu, maka perlunya pengetahuan yang dapat menunjang pencapaian hasil industri dalam produksi, salah satunya ilmu yang mengatur tentang pencapaian keuntungan hasil optimum melalui respon dari beberapa faktor, seperti model bahan baku dan lainnya, adalah metode respon surface metodologi. Penelitian ini menggunakan metode respon surface metodologi. Pengerjaannya menggunakan sebuah alat bantu berupa software Minitab 17. Penelitian kali ini lebih menjorok ke bagaimana hasil dari perhitungan yang paling tepat dalam mengoptimalkan suatu produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian untuk landasan teori, yang pertama ada pengertian respon surface method. Respon surface metodologi adalah metode statistik yang memiliki peranan yang sangat penting dan banyak dikembangkan untuk merancang, merumuskan, dan menganalisis suatu kajian ilmiah dan produk, terutama dalam riset terapan dan pengembangan. Berikutnya ada pengertian respon surface metodologi, yaitu sebuah teknik yang canggih yang berkaitan dengan permasalahan pengoptimalan keuntungan di tengah-tengah aktivitas bersaing dan juga berkaitan dengan permasalahan lain yang di dalamnya memiliki sebuah perumusan matematika yang hampir sama di dalam mengolah sesuatu. Metode ini juga merupakan sebuah alat yang sangat sederhana dengan manfaatnya yang besar bagi banyak organisasi bisnis dan industri. Kemudian untuk pengertian optimasi, optimasi dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mencapai hasil yang ideal dan terukur secara efektif atau sebuah bentuk optimalisasi proses perancangan dan pembuatan terhadap sesuatu hal yang sudah ada. Selanjutnya ada kegunaan metode response surface. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai penentuan keuntungan terhadap bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan modal juga dapat dikaitkan dengan response surface metodologi. Dalam proses produksi makanan, RSM dapat digunakan untuk menentukan kombinasi terbaik dari bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan modal yang menghasilkan produk dengan biaya produksi rendah dan keuntungan maksimal. Dengan demikian,
RSM dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan keuntungan home industry. Response Surface Methodology atau RSM berguna untuk pemodelan dan analisis program. Respons yang diinginkan dipengaruhi oleh beberapa variabel dan tujuannya adalah untuk mengoptimalkan respons ini, di mana rumusnya Y sama dengan F dalam kurung X1, X2 tambah epsilon, di mana epsilon merupakan error pengamatan pada respon Y. Jika nilai harapan respons dituliskan, maka mempresentasikan sebuah permukaan yang disebut permukaan respons. Sebagai contoh, temukan tingkat suhu X1 dan tekanan X2 untuk memaksimalkan hasil Y dari suatu proses. Pengertian dari home industry adalah rumah usaha untuk produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Biasanya home industry juga dikenal sebagai industri rumahan yang memanfaatkan satu atau dua rumah sebagai pusat produksi, pemasaran, dan administrasi yang dilakukan secara bersamaan. Pengertian dari Minitab adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab mengkombinasikan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks. Aplikasi ini dapat menjadi alat bantu pengerjaan perhitungan response surface method. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada data. Data yang digunakan di sini adalah data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung Selatan. Lalu ada metode, dan metode yang digunakan adalah kuantitatif, yaitu metode response surface metodologi. Lalu ada instrumen. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Dan terakhir untuk modelnya, untuk menyelesaikan masalah metodologi respon permukaan biasanya digunakan model matematika orde 1 atau orde 2. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Data penelitian yang dilakukan yaitu data keuntungan yang dipengaruhi oleh modal usaha, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan volume penjualan. Variabel yang dipilih pada penelitian ini yaitu variabel respon atau keuntungan dan variabel bebas, yaitu ada modal usaha, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan volume penjualan. Jumlah total keseluruhan data yaitu 31 data dengan 4 variabel yaitu modal usaha, biaya tenaga kerja, biaya operasional, dan volume penjualan. Lalu di sini ada tabel data eksperimen yang di dalamnya ada modal usaha, biaya tenaga kerja, biaya operasional, volume penjualan, dan keuntungannya. Kemudian, hasil dari percobaan orde 1, pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Minitab 17 untuk membuat persamaan polinomial orde 1. Maka data harus dilakukan regresi antara variabel independen dengan variabel respon. Hasilnya sesuai dengan tabel di atas. Berdasarkan tabel di atas, model yang diperoleh dari analisis data tahap 1 adalah Y sama dengan 2,137,855 dikurangi 0,8410 X1 dikurangi 0,792 X2 dikurangi 0,83 X3 plus 10,327 X4. Kemudian hasil ANOVA model orde 1 berdasarkan tabel di samping dilakukan prosedur uji yang digunakan untuk memutuskan apakah keberhasilan model orde 1 dapat digunakan atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0, beta 0 sama dengan 0, dan hipotesis 1 adalah beta 1 tidak sama dengan 0. I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk percobaan orde 2, pengolahan data eksperimen tahap 2 dilakukan menggunakan alat bantu berupa software Minitab 17 dengan metode
Respon Surface Metodologi (RSM), 4 faktor dan faktor dari rancangan penelitian ini adalah modal usaha, tenaga kerja, biaya operasional, dan volume. Berdasarkan tabel tersebut, maka model yang diperoleh dari hasil analisis data tahap 2 adalah Y sama dengan min 4640836 dikurangi 0,199x1 dikurangi 0,11x2 dikurangi 17,9x3 ditambah 5511x4 ditambah 0,00000x1 2 dikurangi 0,0000x2 2 dikurangi 0,000022x3 2 ditambah 3,165x4 2 ditambah 0,0000x1x2 ditambah 0,0000x1x3 dikurangi 0,000427x1x4 ditambah 0,0000x2x3 dikurangi 0,000625x2 x4 dikurangi 0,00050 x3 x4. Kemudian untuk hasil ANOVA model Orde 2, berdasarkan tabel tersebut, dilakukan sebuah proses prosedur uji terhadap Orde 2. Adapun hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0 adalah beta 0 sama dengan 1. Kemudian hipotesis 1 ada beta 1 tidak sama dengan 0, dengan I adalah 1, 2, 3, 4, sampai dengan K. Selanjutnya plot kontur respon. Dari grafik kontur plot of Y di atas, kondisi paling maksimal untuk plot di atas berada pada warna hijau tua dengan nilai laba usaha lebih besar dari 15 juta, range warna hijau tua. Inilah yang akan memberi garis petunjuk letak optimum variabelnya. Dapat kita lihat keuntungan akan semakin besar jika modal lebih kecil dari 19.990.000, tenaga kerja lebih kecil dari 3.600.000, biaya operasional lebih kecil dari 450.000, dan volume lebih besar dari 2.500. Dari grafik surface plot of Y gambar di atas menampilkan plot 3 dimensi. Sama halnya dengan plot kontur, keuntungan akan semakin besar jika modal berada di antara interval 20 juta dan 15 juta. Tenaga kerja berada di antara interval 4 juta dan 3 juta. Biaya operasional berada di antara interval 480.000 dan 400.000. Dan volume penjualan berada di antara interval 2.500 dan 3.000. Selanjutnya, nilai optimum pada modal sama dengan 16.090.000, tenaga kerja sama dengan 3 juta, biaya operasional sama dengan 350.000, dan volume 3.000, atau pada 16.090.000 sama dengan 3 juta, sama dengan 350.000 dan 3.000. Artinya, dari grafik di samping, keuntungan produk keripik pisang Sopoyono akan berada di titik optimum apabila modal usaha yang digunakan sebesar Rp16.090.000, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sebesar Rp3 juta, biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp350.000, dan volume penjualan sebanyak 3.000 kemasan. Maka laba optimal yang akan didapatkan yaitu sebesar Rp18.390.000. Kemudian penutup ada kesimpulan berdasarkan perhitungan optimasi
dengan metode Response Surface Methodology dan terbantu dengan software Minitab 17, maka dapat ditarik kesimpulan. 1. Keuntungan produksi keripik pisang Soponyono yaitu Y sama dengan min 465,40836 min 0,199 X1 dikurangi 0,11 X2 dikurangi 17,9 X3 ditambah 5511 X4 tambah 0,000000 dikurangi 0,000000 dikurangi 0,00022 plus 3,165 plus 0,00000 X1 X2 plus 0,00000 X1 X3 min 0,00427 X1 X4 plus 0,000 X2 X3 min 0,00625 X2 X4 min 0,00050 X3 X4. Model tersebut diperoleh dari hasil metode Orde 2. Kesimpulan kedua, titik optimum modal usaha, tenaga kerja, biaya operasional, dan volume penjualan menghasilkan laba optimal yaitu Rp16.090.000 untuk modal usaha 3 juta, untuk biaya tenaga kerja 350.000 untuk biaya operasional, dan 3.000 kemasan untuk volume penjualan dengan besar keuntungan yang paling optimal yaitu 18.390.000. Kemudian, saran yang dapat diambil berdasarkan perhitungan untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mencari keuntungan optimal saat sudah tidak pandemi COVID-19. Karena pada penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan data pada saat pandemi berlangsung. Selain itu, sebelum melakukan produksi, sebaiknya pemilik melakukan atau memperhatikan terlebih dahulu apakah persediaan barang dan bahan baku sudah habis terjual atau belum, sehingga mengurangi resiko dari kerugian. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.